Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Subianto dengan NIM 1512 10066 akan mempresentasikan tentang keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Jadi beberapa dari kita mungkin punya kegiatan yang sibuk atau bahkan sangat sibuk hingga kita nggak punya waktu untuk sholat dan sholat tepat waktu. Padahal waktu untuk sholat itu nggak lama. Sementara sholat adalah tiang agama, seperti tiang layar yang tidak bisa lagi berdiri tegak, kapal pun tidak akan bisa berlayar lagi. Jangan biarkan pekerjaan membuat kita lupa dan lalai melakukan sholat. Dengan latar belakang tadi itu, saya dapat merumuskan beberapa permasalahan. Ada bolehkah kita menunda sholat karena pekerjaan atau sesuatu kesibukan atau kegiatan? Dan apakah bahayanya bagi seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Jadi tujuan saya membahas materi ini adalah untuk mengetahui manfaat atau faedah dari ibadah keutamaan sholat lima waktu, sehingga kita bisa lebih giat, tertib, dan benar dalam melaksanakan sholat lima waktu dengan baik. Jadi di sini ada dasar hukum, kewajiban dan keutamaan sholat lima waktu. Setiap umat Islam diwajibkan untuk mendirikan sholat lima waktu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dan yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Perintah serupa juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, surah Al-Isra ayat 78, Al-Ankabut ayat 45, surah Yunus ayat 87, surat Toha ayat 14, surat Ar-Rum ayat 31, di surat Luqman ayat 17, dan di surat Al-Ahzab ayat 33. Dan juga masih banyak lagi perintah kewajiban mendirikan sholat yang disebutkan dalam Al-Quran. Keutamaan sholat lima waktu ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama, ada kita bisa mengingat Allah. Melaksanakan sholat lima waktu itu merupakan sarana bagi hamba untuk selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kebahagiaan untuk kita, banyak kenikmatan. Yang kedua, ada mencegah perbuatan keji dan mungkar dan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Sholat menghapus dosa-dosa kita dan ada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, cuman itu. Yang C, ada meninggalkan sholat lima waktu. Bahayanya. Berikut merupakan bahaya meninggalkan sholat lima waktu. Uh, jadi kalau kita meninggalkan sholat lima waktu, Allah bisa menghilangkan berkah dari umur kita, Allah bisa menghilangkan berkah dari rezeki kita, Allah akan memusnahkan tanda-tanda orang soleh dari wajah kita. Setiap amalan yang kita amalkan tidak akan diberi pahala, doanya tidak akan naik ke langit atau tidak akan dikabulkan, dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini adalah setiap umat Islam diwajibkan untuk mendirikan sholat lima waktu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, hukumnya adalah dosa. Bahkan ada ulama yang menghukumnya dengan orang-orang kafir. Mengapa demikian? Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang membedakan muslim dan dari non-muslim adalah sholatnya. Atas dasar ini, para ulama mengklaim bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat dapat dihukum dengan orang-orang yang kafir. Selanjutnya ada saran. Setelah kita mengetahui keutamaan sholat lima waktu dan bahaya meninggalkannya, maka sebaiknya kita merencanakan hari. Dalam perencanaan ini penting untuk menyisihkan waktu demi menjalankan rutinitas sholat lima waktu sehari-hari. Menyisihkan waktu untuk sholat akan lebih mudah alih-alih menyisakan waktu untuk sholat. Mengatur alarm atau penanda sholat di gawai atau handphone yang selalu kita bawa-bawa. Jadi kan sekarang ada aplikasi seperti kalau ini seperti Muslim Pro dan lain-lain ya.
Saat ini juga sudah banyak aplikasi yang berguna untuk notifikasi azan seperti yang tadi saya bilang. Dan sholat 5 waktu terlaksana adalah melakukan doa secara terus menerus, melakukan maksud saya kita harus selalu melakukan sholat 5 waktu. Tujuannya untuk meminta kepada Sang Pencipta agar kita bisa melakukan rutinitas ibadah harian umat muslim itu dengan baik. Jadi ya seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Secara segala puji dan syukur saya sebagai penyusun makalah ini saya panjatkan karena dengan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan yang telah diberikan olehnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan serta manfaat bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.